mengatakan tidak bisa. Mohon penjelasan. Ini berkaitan dengan bid'ah juga. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah amal. Di mana posisi bid'ah itu? Apakah semua ibadah mahdoh atau ibadah amal, ibadah umum saja? Kalau menurut saya hanya ibadah mahdoh saja. Kalau orang melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah, menambah-nambah atau mengurangi, itu kalau itu menyangkut masalah ibadah amal. Dan kalau menyangkut masalah ibadah amal, ibadah amal tadi menambah atau mengurangi. Kalau menyangkut masalah ibadah amal, itu tidak ada. Nah, posisinya, apakah maulid itu merupakan ibadah mahdoh atau ibadah amal? Itu mohon. Waalaikumsalam. Masih ada Pak? Yang lain mungkin 3 orang. Ya, silakan. Bagaimana itu Pak untuk mempertemukannya antara realitas sahabat dengan Nabi yang bersifat umum? Seperti misalnya Nabi kan selalu menyampaikan kepada sahabat agar dia memutuskan saya, dia menghubungkan saya dan semacamnya. Tapi realitasnya sahabat seperti yang digambarkan tadi tiba luar biasa dengan mengagungkan, menghormati dan sebagainya. Bahkan seakan-akan Nabi itu melebihi apa saja, begitu kagumnya. Dua aspek ini perlu kita pertemukan agar supaya kita bisa memahami mana yang dilarang dalam bentuknya apa dan mana yang memang diharapkan kita harus menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tadi itu antara orang awam mengagungkan Rasulullah, orang yang punya ilmu atau orang yang lebih tinggi lagi, tentu berbeda-beda. Semacam contoh tadi Pak Dokter, bahwa kalau orang awam barangkali Rasulullah ditanya kalau maulid ini dengan cara mau berbagi, mau mempandai mari untuk bentuk orang awam seperti ini. Mungkin kalau orang-orang yang tidak ilmiah, cara-cara ilmiah, nah ini juga barangkali perlu ada pendekatan sosial seperti ini. Kamu itu salah, hanya di takalar salah dengan cara maulidnya luar biasa itu hanya ekspresi masyarakatnya yang tidak begitu, yang sangat awam, tapi ini rasanya terlibat dalam memberi sesuatu dalam kegembiraan, sehingga pendekatan sosiologis juga mungkin bisa melihat aspek seperti itu supaya jangan merasa bahwa pengaguman yang berlebihan sehingga apa dan sebagainya. Mungkin Pak Dokter makasih pertemukan supaya kita dalam hidup beragama saling menghormati lah, saling toleransi lah, seperti itu dalam pendekatan sosial. Kecuali kalau memang ada larangan walah atau Pak Dokter baca larangan yang memang dianggap kuat, melarang seperti dikatakan tadi Pak Dokter Baruti, melarang maulid yang seperti bentuknya seperti itu. Walau tadi kasih. Dan lagi satu Pak, terakhir. Ada tidak ada lagi? Kalau begitu kita cukupkan 2 pertanyaan tentang al-qalbu dan tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, 2 pertanyaan yang tentang masalah ya berkaitan dengan Rabiul Awal, tentang di mana masyarakat ingin membuktikan rasa cintanya Rasulullah SAW dalam tanda petik dengan merayakan hari maulidnya Rasulullah SAW.
Nah, tadi yang ditanyakan Pak Ketua, ya, apakah Maulid itu masuk dalam ibadah ma'da atau ibadah amal? Kalau saya tidak, dua-duanya. Ya. Jadi tidak masuk dalam kategori ibadah ma'da dan tidak masuk dalam kategori ibadah amal. Karena kalau dia itu adalah masuk dalam kategori ibadah, itu jelas. Ya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ila Allah subhanahu wa ta'ala illa qad amartukum bih." Tidak ada sesuatu hal yang mendekatkan kalian kepada Allah kecuali saya sudah perintahkan. Makanya ya lebih cenderung kepada masalah adat dan kebiasaan. Makanya di setiap negara itu kan cara ekspresi perayaannya Maulid Rasulullah SAW kan berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa dalam karena kalau kita mengatakan ibadah maka konsepnya begini. Kalau dikaitkan dengan disebutkan kalimat bid'ah tadi, sesuatu hal yang pada zaman Rasulullah SAW bisa dan mungkin untuk dilakukan dan Rasulullah tidak lakukan, maka lebih baik kita tinggalkan. Bisa dan mungkin, artinya tidak ada yang menghalangi Rasulullah dan bisa untuk dilakukan tapi tidak dilakukan, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita melakukan. Tapi sesuatu hal yang mungkin dilakukan tapi tidak bisa, ya, mungkin dilakukan tapi tidak bisa, maka boleh kita di belakang. Seperti ini kan pembesar suara kan, kira-kira pada zaman Rasulullah andaikan ada pembesar suara napaki juga tidak lasan, pasti napaki tidak lasan ini andaikan ada pada zaman Rasulullah. Andaikan pada zaman Rasulullah ada mobil, maka Rasulullah SAW tidak naik unta hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi karena tidak ada, jadi karena pada zaman Rasulullah tidak ada, ya, ini mungkin untuk dilakukan tapi tidak bisa karena tidak ada. Maka setelah kita datang kemudian Allah menciptakan pembesar suara, tidak ada salahnya untuk mempergunakan sampainya naik mobil, naik pesawat. Karena ada yang terlalu ekstrim juga dulu mengatakan, oh tidak boleh sekali naik unta mau katanya pergi Saudi. Bagaimana jadi kita naik unta pergi Saudi? Karena dianggap semua itu pesawat. Pesawat itu pada zaman Rasulullah kan tidak ada pesawat. Andai kan ada pesawat maka Rasulullah juga dulu naik pesawat. Saya dulu pernah menyampaikan itu bagaimana Umar bin Khattab. Andai kan pada zaman Umar bin Khattab sudah ada telekonferensi ya, atau ada telepon maka pada itu dia akan telepon pasukannya, kepala pasukannya itu mengatakan dari belakang gunung ada pasukan yang akan yang akan menyerang kamu. Jadi kalau dari sisi katakan ya, saya tidak masuk dua-duanya. Karena kalau kita mengatakan ibadah itu jelas ya, berarti kita menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ibadah yang dalam rangka mendekatkan diri dari Allah kepada Allah masih ada yang belum disampaikan. Padahal kan sudah terperinci itu disebutkan oleh Rasulullah, mulai daripada intinya sampai yang paling besar. Adapun nanti kalau umpamanya ada kegiatan sosial media lagi itu kan masalah lain. Tapi kalau secara langsung ataukah secara umum tidak bisa, karena semua yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu sudah dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau saya melihat cuma dari sisi kebiasaan. Kalau kita pergi di masjid kan ada juga merayakan, tapi tidak sama caranya dengan kita di sini. Di tempat lain juga seperti itu. Sehingga jauh, tak usah kita keluar negeri, di dalam negeri saja atau di Sulawesi Selatan saja. Di Makassar ada antara satu masjid dengan masjid lain. Ada masjid lain caranya. Ada cuma sekedar memanggil penceramah untuk menjelaskan tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Cukup sampai situ. Ada yang tidak cuma saya begini. Yang saya ingin tekankan ketika hal ini dilakukan dalam artian ada seperti telur dan lain sebagainya, yang kita khawatirkan bukan sebenarnya itu ya perayaan yang bermasalah, tapi hal-hal yang akan terjadi setelah itu. Karena memang faktanya kejadian-kejadian di setiap masjid, di beberapa masjid ketika merayakan itu nanti masjid jadi kotor, masjid kemuliaan masjid itu ternodai.
disebabkan karena ribut, bertengkar, dan lain-lain sebagainya. Nah ini kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya kira itu. Nah mengenai tentang masalah apa tadi ya? Gangguan. Rasulullah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Bahwa sesungguhnya dalam anggota badan kita ini ada segumpal daging ya. Kalau segumpal daging itu saluhat baik, maka seluruh anggota badan kita ini akan jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak maka semua rusak. Karena memang kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu hati itu adalah rajanya anggota badan. Jadi mata kita ini melihat karena ada perintah dari hati. Telinga kita ini mendengar karena ada perintah dari hati. Makanya kalau hati baik, maka mata ini akan diperintahkan untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga akan diperintahkan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nah pertanyaan tadi, apakah memang yang dimaksud dalam hadis itu adalah segumpal daging, ataukah memang hati itu tempatnya di mana? Jadi sebenarnya al-mudghah di situ memang segumpal daging, tapi itulah segumpal daging itu yang menjadi wadah terhadap hati itu sendiri. Makanya kalau kita umpamanya bersedih, bagaimana perasaan kita? Di sini yang sakit kan? Kalau umpamanya ada orang sedih, pasti di sini, bukan di kepala atau di bagaimana lain, tapi di sini yang akan merasakan kesedihan. Di sini menangis, gembira dan lain-lain sumbernya dari sini. Jadi al-mudghahnya itu adalah dagingnya, wadahnya, gumpal dagingnya, dan itulah sebenarnya wadah untuk merampung semua perintah-perintah, perasaan-perasaan gembira dan senang. Itulah sehingga ada yang mengatakan, termasuk Abu Hanifah rahimahullah, itu sebenarnya katanya akal itu bukan di akal itu bukan di otak, tapi akal itu di hati. Akal itu bukan katanya di otak, tapi akal di hati. Saya kira itu Pak Prof. Para jemaah sekalian, karena ini berkaitan maulid dan saya biasa menyampaikan tanggapan tentang maulid, maka di sini saya memberi keterangan para jemaah sekalian apa yang saya ketahui tentang maulid. Kalau maulid itu dikatakan merayakan maulid, ya ada ulama mengatakan hari raya dalam Islam itu dua saja, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Minta maaf Ustaz kalau ini dikatakan adat. Kalau adat itu sepertinya tidak ada kebiasaan dari agama, sepertinya ada sebelum datang Islam. Tetapi maulid ini ada sesudah Islam dan dilakukan sebagai tanda untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita merayakan maulid itu, berarti kita itu menyerupai orang Kristen yang merayakan hari Natal, hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kita dilarang untuk tasabbuh dengan agama lain. Kemudian hadirin yang saya muliakan, ada ayat yang mengatakan bahwa laukana khairan la sabaquna ilaih. Andai kata maulid itu sesuatu yang bagus, sahabat, tabi'in itu sudah mendahului kita melaksanakannya. Ternyata mazhab Imam Fatih itu tidak melakukannya, merayakan maulid. Imam hadis juga tidak merayakan maulid. Jadi hadirin yang saya muliakan, malahan menurut dalam catatan sejarah, yang pertama-tama melakukan maulid itu adalah dinasti Syiah pada abad keempat. Jadi pada zaman sekalian begini, kalau saya, al-khuruj minal khilafi mustahabun. Bagus kalau kita keluar dari perselisihan. Bagaimana? Ya tetap maulid, tetapi namanya hikmah maulid. Dan yang kita lakukan adalah kajian ilmiah atau tabligh akbar, bukan merayakan maulid. Karena kalau kita merayakan maulid, kita menambah lagi perayaan dalam Islam. Itu yang Pak, terserah Pak Saad, tapi ini kan beda namanya Pak. Ada tabligh akbar, ada kajian ilmiah,
hikmah Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ya kira-kira ini, tetapi alangkah baiknya kalau ini nanti kita musyawarahkan bersama, kita supaya bagus Pak, sehingga acara yang kita akan laksanakan ini kita dukung bersama dan tidak menimbulkan ada rasa kalah dan menang, tapi kita musyawarahkan mana kira-kira yang paling bagus. Terima kasih, dan saya persilakan kepada Pak Ustadz mungkin mau menjelaskan sedikit tentang pesantrennya. Oh iya, tadi ada lagi. Ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan la tatruni kama akratin nasara Isa bin Maryam. Artinya jangan kalian menyanjung saya melebihi status saya sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Sebagaimana orang-orang Nasara itu menyanjung-nyanjung Isa sampai mengangkat statusnya sebagai melebihi daripada sebagai seorang rasul. Tapi katakan bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan dia adalah rasul Allah. Makanya begini, sedikit saya sampaikan, mempelajari sejarah hidupnya Rasulullah SAW itu bagus, karena semua menyentuh sisi kehidupannya Rasulullah, menyentuh. Bahkan sisi kemanusiaan, bahwa Rasulullah SAW makan, minum, Rasulullah sakit, Rasulullah pergi ke pasar dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga dalam sejarah itu perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa ada orang yang kemudian beriman pada Rasulullah SAW disebabkan karena mukjizat yang kelihatan dari Rasulullah. Beda dengan pada zaman Nabi, beda dengan Nabi Isa. Orang kemudian beriman kepada Nabi Isa pada waktu itu sebagian karena melihat mukjizatnya, dia bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain sebagainya. Orang beriman kepada Nabi Musa pada waktu itu sebagian karena melihat mukjizatnya. Rasulullah SAW orang beriman bukan karena melihat mukjizat yang nampak. Ya, makanya memporsikan sanjungan dan penghubung kita kepada Rasulullah sebatas-batas dia sebagai seorang nabi dan sebatas dia sebagai seorang rasul. Kalau berkaitan tentang tabarruk, mengambil berkah dari mengharap berkah dari asal, itu suatu hal yang boleh, tapi harus dipastikan dulu. Harus dipastikan bahwa ini betul-betul miliknya Rasulullah SAW. Itu dulu ada sahabat. Seperti hadis riwayatnya Walid bin Mughirah, Rasulullah SAW itu tidak meludah. Rasulullah SAW itu tidak meludah kecuali ludahnya jatuh di tangan sahabat kemudian disapukan di seluruh anggota badannya. Karena memang itu memiliki keberkahan. Tapi itu ya yang kemudian disamakan dengan ludah-ludah yang lain. Kemudian kita mau jadi ludah Pak Kiai, ludah ulama, kemudian kita tidak bisa karena itu min khususiyat termasuk keistimewaannya dan pengkhususan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dijelaskan, itu menunjukkan bahwa bagaimana semangatnya sahabat untuk betul-betul mengikuti setiap sisi kehidupannya Rasulullah, bahkan cara jalannya. Ada sahabat itu berusaha mengikuti bagaimana cara jalannya, dan itu bukan suatu hal yang lain. Bagi itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia mengikuti cara gaya hidupnya orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan caranya menyisir rambut, ada sahabat yang pakai potongan rambutnya, ada sahabat yang berusaha mengikuti potongan rambutnya Rasulullah SAW. Sebatas itu saja. Tapi sebatas mengangkat melebihi daripada itu, seperti bahwa dijadikan bisa menyembuhkan orang yang sakit, Rasulullah tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang lain. Yang menyembuhkan semua adalah Allah. Ada batas-batasnya sehingga tidak bisa diangkat melebihi daripada itu. Saya kira. Kita di Makassar di pada daerah itu kan memberi ulama pada saat ini kan cara memposisikan masyarakat kita mengenungkan Rasulullah membaca dua riwayatnya. Begini. Kalau saya ditanya bagaimana membaca barasannya, karena disebutkan barasannya, membaca barasannya silakan. Karena itu adalah rangkaian daripada sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang dibentuk dalam perubahan syair. Berarti tidak ada bedanya dengan membaca buku sejarah yang sama. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya ketika ada keyakinan dan dikaitkan dengan pekerjaan tertentu dan dianggap bahwa barasan itu mendatangkan keberkahan, itu menjadi masalah. Karena kalau kita berbicara berkah, Al-Quran saja dibaca. Kan gitu.
Al-Quran itu ditamatkan ketika kita main di rumah, berapa huruf di situ? 1 huruf 10 pahala. Jadi begini, jadi barangnya itu kan sejarah kehidupan Rasulullah yang dibingkai dalam bentuk gubahan syair-syair. Tidak ada bedanya dengan buku sejarah yang lain. Kalau mau sekedar dibaca silakan. Oh, saya tidak perlu dikaitkan dengan pekerjaan tetap, tapi lebih bahaya lagi kalau